Oke, apa kabar semuanya? Gue setel lagu dulu. Oke. Alright. Akhirnya gue bisa take video dan gak re-upload lah ya. And gue mau hapus. Sabar-sabar. Oke, ternyata gue terakhir nge-take video itu 19 November kemarin. Sekarang udah tanggal 5 Desember, udah hampir 20 harian lebih lah ya nggak take video. Jadi kemarin-kemarin tuh gue update video itu re-upload video lama gitu. Dan sekarang ini baru bener take video langsung. Dan ya memang sibuk banget sampai gue belum bisa nyesain PR-PR gue kayak ngasih konten atau materi bonus untuk kelas Pinterest gue ya. Buat rekan-rekan kelas gue, tenang aja, itu ada materi bonusnya dan bakal gue publish nanti di kelas Telegram seperti itu. Dan sekarang gue mau buat konten RPM AdSense sesuai yang gue buatin di short video YouTube ya. Di sini RPM gue 1 juta dengan penghasilan 9 juta seperti itu. Penghasilan tertaksir totalnya 9 juta ya. Ini bakal gue coba random. Gue ambil awal-awal gue mulai monetisasi blog-blog gue ya. Ini gue dapat cuma Rp4.000 di 10 Desember 2019. Ini awal-awal gue ada AdSense untuk blog gue ini ya. Jadi ada RPM halaman di sini cuma sebesar 14.000, kunjungan halaman cuma 327 orang, tayangan iklannya itu sekitar 1.000 sekian. Dari kunjungan halaman cuma 327. Ini kisaran traffic yang ngelihat halaman gue atau blog-blog gue gitu. Terus ini tayangan iklannya dan ini harga RPM halamannya per 1.000 tayangan. Ya kurang lebih seperti itu. Sorry kalau gue salah ngejelasinnya antara kunjungan halaman dan tayangan. Tapi kalau setahu gue tayangan ini iklannya dan kunjungan halaman ini traffic dari blog lo gitu ya, yang melihat iklan AdSense lo seperti itu. Dan cuma menghasilin uang 4.400 rupiah dari 21 klik. Ini sangat menyedihkan sekali. Dan gue yakin lo yang baru terjun ke dunia blog dan blog lo sudah ada AdSense-nya, pasti lo ngerasain hal seperti ini. Itu wajar boy. Gak ada orang yang baru kenal blog dan daftar AdSense dan blognya keterima AdSense langsung meledak hasil rupiahnya, IDR-nya, dolarnya. Gak mungkin ya. Kalau orang-orang ada yang lo lihat gitu, lo temui di Facebook, grup-grup Facebook atau grup apapun itu nunjukin penghasilan AdSense-nya dan dia ngaku bahwa dia baru, itu bohong. Dia pasti sudah pemain lama dan dia nggak buat akun AdSense baru lagi. Hasilnya besar karena dia sudah tahu triknya, sudah tahu cara ngasilin uang di AdSense agar penghasilannya maksimal seperti itu ya. Gue ngasilin maksimal sekarang, tapi awal-awal ya ini hasilnya gitu. Gue pick random 10 Desember 2019 dan ini hasilnya seperti itu. Mulai meningkat, kita coba cek lagi ya, apalagi pas awal-awal corona itu udah hancur banget gue. Januari, Oktober, tanggal berapa ya? 10 deh. Nah ini mulai meningkat, mulai ada peningkatan kan, ada kunjungan halaman ada 3.000 kunjungan, RPM di sini ada 15.000, tayangan di sini ada 11.000. RPM halaman kecil tapi kok bisa dapat penghasilan besar gitu, dibantu dari yang namanya tayangan sama jumlah klik ya. Semakin besar jumlah klik itu tergantung dari tayangan sama tayangan iklan lo dan jumlah klik yang lo dapetin. CPC di sini jelas kecil lah, lo bisa lihat dari 78 klik tapi cuma dapat 55.000. Jadi kan ini kurang lebih sekitar masih perakan lah, nggak sampai ribuan gitu CPC-nya ya. Tapi tetap RPM halaman ini bisa menjadi patokan lo untuk melihat penghasilan lo maksimal apa enggaknya nanti di hari ini, di hari tanggal 10 Oktober gitu ya 2020, di hari itu gitu. RPM halaman itu bisa jadi patokan ya. Makanya banyak orang yang cari cara untuk membesarkan CPC AdSense biar penghasilannya maksimal. Padahal daripada lo mikirin CPC, coba lo pelajari dulu RPM halaman.
RPM halaman itu termasuk penting untuk bisa memberikan lo hasil yang maksimal di AdSense seperti itu, selain dari CPC ya. Jadi selain lo mempelajari CPC atau cost per klik, harga per klik, lo juga pelajari RPM halaman ya, bayaran yang lo dapetin dari per 1000 tayangan halaman seperti itu. Ya gue ngidupin rokok dulu deh. Oh ya, sorry ya, gue baru notice kalau layar gue kepotong dan belum gue perbaiki di di sini. Bisa nama ini nih OBS belum gue perbaiki, sorry banget. Nanti deh di next video udah nggak kepotong lagi layarnya ya. Jadi sekarang masih kepotong, maklumi dulu lah ya. Yang penting gue tag video dulu karena gue masih ada kerjaan juga abis ini. Nah jadi ya, ini mulai ada peningkatan, kita pick random lagi. 2021 samain aja 2021 di Oktober tanggal 10 lagi ya. Ini ada 237.000 penghasilannya dengan RPM halaman 178.000 dengan jumlah tayangan 4.778 dan kunjungan halaman atau trafficnya ada sekitar 1.300-an. Ada 1.300 sekian gitu ya. RPM halamannya 178 dengan jumlah klik di sini, sorry kalau nggak kelihatan, ada 53 klik. 53 klik tapi nggak dapetin 200 sekian ribu rupiah. Berarti kan CPC-nya besar karena di sini kita lihat RPM halamannya pun besar seperti itu. Ya. Tayangannya 4.000 di sini. Nah, tadi di 10 Oktober 2020 tayangannya 11.000 tapi RPM-nya 15.000 rupiah, hasilnya tapi 55.000 dan kliknya 73 klik seperti itu. Tapi RPM kecil cuma 15.000 tapi tayangannya kan besar tuh 11.000. Makanya RPM itu tadi tuh ya. RPM halaman. Pendapatan halaman per 1000 tayangan RPM. Makanya per 1000 tayangan lo tuh dihargai berapa ya. Makanya tadi gue bilang bahwa selain lo memperhatikan CPC, lo perhatikan juga RPM lo. Itu bisa ngebantu lo untuk memaksimalkan penghasilan lo ya dari RPM dan tayangan itu tadi. Makanya jangan heran kalau tadi RPM-nya cuma 15.000 tapi tayangan gue ada 11.000, penghasilannya lumayan 55.000 rupiah. Dan di sini RPM halamannya ada 178.000 dengan taksiran penghasilan 237.000 sekian. Jumlah klik di sini ada 53 klik. Ya. Ini benar-benar jadi jadi contoh buat lo di mana lo itu harus bisa meningkatkan nilai RPM halaman AdSense lo. Ya. Banyak caranya bakal gue jelasin di sini, singkat saja seperti itu. Ya, kita coba ke 2022 Oktober. Seingat gue dapat di sini. Kok ini ganti-ganti? Nah ini tadi ya 5 Oktober gue yang dapat 9 juta itu ada RPM halaman gue 1.693.000 dengan tayangan 11.000. Jumlah kliknya, klik iklan gue ada 2.309 klik. Ya. RPM halamannya ada 1 juta, penghasilan tertaksirnya ada 9 juta sekian, seperti itu. Jelas ya, RPM halaman ini bisa jadi gambaran lo untuk bisa jadi patokan penghasilan lo pada hari ini di AdSense lo seperti itu. Selain CPC, ya orang-orang cari cara untuk membesarkan CPC, padahal RPM juga tuh penting untuk lo perhatikan seperti itu. Dan ada cara untuk, atau maksud gue ada banyak cara untuk memperbaiki atau memperbesar skor RPM ini loh, halaman AdSense lo seperti itu ya. Ini tab YouTube gue ada seksinya apa? Astaga. Astaga. Tak nongol di Brandes ya, gue klik lah ya kan. Oke, kok gue ke distraksi anjir, lanjut lah. Lanjut ke sini. Oke, balik lagi ke sini. Cara meningkatkan nilai RPM halaman AdSense lo, ya. Caranya ada beberapa cara yang gue ketahui dan yang gue kerjakan sendiri sih. Di sini gue kasih contohnya. Sabar. Ini lagu kok ganti sendiri sih. Sabar.
Kok lagu ganti sendiri ya? Ada apa ini? Ada apa dengan Spotify? Ai, lupa bayar paket gue anjir. Pantesan lagu gue ganti sendiri. Astaga, keganggu banget kan itu. Blok. Udah lah. Tadi ada iklannya coy. Anjir lah, lupa bayar paket gue. Oke lanjut ya, tadi gue mau ngasih cara lo buat meningkatkan, salah satu cara untuk meningkatkan RPM halaman AdSense lo ya, dengan bantuan penempatan iklan segala macamnya seperti itu yang gue baca di beberapa artikel. Dan lo bisa pakai Ezoic ya. Gue pernah notice atau pernah ngebawa Ezoic di beberapa video gue yang lama gitu loh ya. Gue pernah bilang gue pengen buat konten Ezoic tapi nggak kesampaian. Jadi si Ezoic ini adalah Google Partner, seperti itu. Google Partner juga, sama seperti kemarin gue buatin konten beberapa konten kayak si AdPlus gitu ya. Ada juga iProda, mereka Google Partner, sama seperti ini Google Partner. Jadi si Ezoic ini bakal ngebantu lo untuk bisa meningkatkan RPM halaman lo ya, karena mereka bakal ngasih lo penempatan iklan yang baik, biar nantinya iklan lo itu bisa simpelnya itu gimana ya? Gue bisa ngejelasin simpelnya tuh kayak iklan lo tuh dapat iklan yang bayarannya besar di tempat penempatan iklan yang tepat yang langsung dilihat oleh traffic lo ya. RPM halaman lo meningkat, CPC lo besar, dapat klik, akhirnya hasil AdSense lo pun besar seperti itu ya. Di sini gue sudah daftar udah lama banget, fatimahcok.site, dan tinggal nyelesain beberapa setup aja ya. Jadi seperti ini. Gue harus ngerubah name server. Buat lo yang sudah lama main di dunia blog, lo pasti tahu lo name server. Gue di sini kan gue daftar via rumah web gitu ya. Jadi gue harus ngerubah name server gue ke name server mereka. Setelah gue menyelesaikan yang ini, gue juga sudah connect Google Ad Manager ya kan. Gue sudah punya emailnya, tinggal gue connect di sini. Ezoic sudah mereview web gue, sudah gue on kan juga trafficnya, tinggal connect si ini ya. Jadi memang yang namanya Google Ad Manager itu ngebantu lo banget buat nggak dapetin yang namanya iklan dengan harga yang besar seperti itu ya. Makanya lo coba deh daftar di beberapa website, yang mana website itu menjadi partner Google. Contohnya kayak di sini juga gue baru dapat email tadi sore ya, ini dari si Fat Chili ya, Google Partner. Ini kan ada lambangnya di sini. Mereka ngontak gue di blog gue fatimah.eu.org sini ya, di kontaknya si Veracuk. Jadi mereka kontak gue ke email ini. Makanya penting banget ya naruh kontak lo di blog lo gitu ya. Sabar ya sambil gue lihat ya, nggak apa-apa ya. Ini bener nggak, takutnya mereka spam kan. Email Anissa Tiara 0909. Ini benar ya, Anissa Tiara sebenarnya benar. Berarti mereka memang ngecek kontak gue yang ada di blog Veracuk seperti itu, dan mereka ambil kontak gue dan mereka email gue seperti itu. Ada sedikit kerjasama di sini ya. Nah ini, pokoknya kalau ada website Google Partner tuh udahlah, itu pasti good banget boy. Ya. Ini ntar gue lanjutin deh. Balik lagi ke sini kok gue ke distract terus sih. Nah jadi lo bisa banget langsung daftar di Ezoic, ini gratis. Dimana nanti Ezoic ini bakal ngebantu lo untuk ngedapetin iklan dengan bayaran yang besar, sama seperti konten-konten gue sebelumnya kayak ngebahas iProda atau AdPlus seperti itu. Dan juga nanti mereka juga ngebantu lo buat yang namanya ngasih penempatan iklan yang tepat untuk meningkatkan RPM halaman lo. Gue baca artikel di mana tadi ya, sabar gue cari artikelnya. Nah ini, manfaatkan Ezoic. Tips yang paling terakhir adalah memanfaatkan Ezoic, sebuah platform yang membantu penempatan iklan Anda, sehingga Ezoic ini bisa memberikan performa maksimal penempatan iklan Anda. Maka dari itu tidak heran jika website besar seperti website berita tidak segan menggunakan Ezoic. Ya seperti itulah ya. Ini artikel yang gue temuin yang ngebahas Ezoic seperti itu. Ya singkatnya, berarti memang Ezoic ini bisa ngebantu lo buat meningkatkan
RPM halaman AdSense lo dan juga CPC AdSense lo, seperti itu ya. Gampang banget sih kalau menurut gue si Ezoic ini. Lo tinggal setup aja. Ini mau gue lanjutin deh, mau gue terusin ya. Dan ada beberapa tips lagi dari gue untuk meningkatkan RPM halaman AdSense lo. Oke, kita main ke blog Fatima Cek dulu. Mana sih? Postingan. Ini dia. Jadi perbanyak artikel. Nggak usah nggak usah terlalu mikirin banyak tips, trik-trik A B C D. Udah, pokoknya lo perbanyak artikel kayak gue. Di sini gue ada 500 artikel nih, sebenarnya masih dikit banget ya. Blog-blog para blogger-blogger yang sudah bisa kita anggap sudah lama di dunia blog, itu artikelnya udah lebih dari ribuan mungkin. Semakin banyak artikel yang lo buat dan lo publish ya, itu artikel bisa ngebantu lo untuk meningkatkan nilai RPM AdSense lo, bahkan juga CPC. Lo jangan males update konten di blog lo deh, itu aja. Lo nggak perlu buat artikel yang original deh, lo copy paste juga nggak apa-apa, asalkan lo tetap lo edit sedikit judulnya, paragrafnya, ada kata-kata yang lo ubah juga gitu. Kalau lo lagi malas nulis, gua nggak bohong, alangkah banyak juga artikel yang gua copy paste tapi ya gua ubah sedikit ya, nggak laju gua copy paste mentah-mentah gitu ya. Itu tips dari gue. Perbanyakkan artikel di blog lo, jangan pernah males update konten di blog lo. Selain lo nyepam traffic, nyari traffic kayak gue di Pinterest, dimanapun itu, di Facebook, Twitter, We Heard It, bla 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 gitu, jangan pernah males terus update konten blog lo. Sehari 1 artikel aja ya, nanti gak kerasa sebulan udah berapa gitu kan. Kalau misalkan lo lagi senggang ya, sehari lo update 5 artikel pun gak apa-apa, seperti itu ya. Dan juga sekarang untuk lo yang punya blog dengan domain eu.org, sekarang sudah bisa di submit di Google Search Console ya, GSC udah bisa tuh. Kemarin kan sempat bermasalah tuh ya, eu.org nggak bisa disubmit, sekarang sudah bisa. Kemarin gue coba sudah bisa, seperti itu, sudah lancar lagi. Jadi kalau lo mau meningkatkan hasil angka nilai RPM halaman AdSense lo untuk bisa ngedapetin penghasilannya maksimal, lo jangan pernah males update konten di blog lo ya. Artikel dengan banyak kategori pun disebut gado-gado, nggak peduli gue. Lo ikuti gue kayak gue nih, artikel gue kurang gada-goda apa sih coy ya kan. Ada game lah, ada kripto, ada admob lah, segala macam. Ada artikel bahasa Inggris, ada artikel bahasa Indonesia, gue campur aduk. Hasilnya lo bisa lihat sendiri ya kan. Gue mah nggak pernah nutupin hasil gue, dan memang ini yang gue kerjain dan gue tunjukin di video gue. Jangan pernah malas update konten lo, dan terus update konten. Dan itu tadi ya, lo coba Ezoic. Gue bakal coba Ezoic, dan gue bakal update konten si Ezoic nanti kalau gue sudah keterima. Masuk gue keterima sih. Kalau gue sudah keterima, tinggal setupnya saja. Kalau setup gue sudah komplit, gue bakal update konten gue nanti. Dan apa yang bakal terjadi setelah gue ngedaftarin blog gue ke Ezoic, bakal kita lihat sama-sama nanti ya.